masuk di partisipasi politik, membangun demokrasi yang berdaya. Nah, partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama. Bentuknya tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih saat pemilu, tetapi juga mencakup kegiatan seperti menyampaikan aspirasi, ikut diskusi politik, bergabung dalam organisasi masyarakat, mengawasi kebijakan pemerintah, hingga terlibat dalam aksi sosial yang damai. Dalam konteks ini, teman-teman, partisipasi juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol. Masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga nilai keadilan dan kejujuran. Tanpa partisipasi, demokrasi hanya menjadi formalitas, sekedar prosedur tanpa makna. Karena itu, membangun demokrasi yang berdaya membutuhkan kesadaran dan keberanian warga negara untuk terlibat. Nah, teman-teman, semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, semakin kuat pula kualitas demokrasi yang terbangun. Demokrasi bukan hanya urusan pemerintahan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kemudian kita masuk di fenomena golput global atau sebuah ancaman demokrasi. Golput tidak hanya menggunakan hak pilih dalam pemilu, kini menjadi fenomena yang terjadi di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Meningkatnya angka golput sering dikaitkan dengan rasa apatis masyarakat terhadap politik. Nah, menurunnya kepercayaan pada pemerintah dan partai politik, serta anggapan bahwa suara individu tidak membawa perubahan nyata. Selain itu, tingginya angka golput membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk mendominasi kekuasaan. Kebijakan publik yang dihasilkan berpotensi lebih tinggi pada kepentingan sempit, sementara aspirasi masyarakat luas terabaikan. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, fenomena golput perlu disikapi secara serius. Pendidikan politik, transparansi pemerintah, dan perbaikan kualitas kepemimpinan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Partisipasi aktif warga negara sangat penting agar demokrasi tetap hidup, sehat, dan benar-benar berfungsi sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Mungkin dari saya hanya itu, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Berikut contoh isu sosial yang berkaitan dengan materi saya, yaitu ancaman golput di Indonesia. Berita dari RRI mengenai meningkatnya angka golput menunjukkan bahwa apatisme politik masih menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan hak pilih mencerminkan adanya jarak antara warga negara dan proses politik yang berlangsung. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak membawa perubahan atau tidak percaya pada aktor dan lembaga politik, partisipasi pun melemah dan pemilu kehilangan makna substansi sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat. Kondisi ini perlu disikapi secara serius karena golput yang tinggi dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan politik, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta kehadiran pemimpin yang kredibel dan responsif menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Nah, teman-teman, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi benar-benar berdaya dan mencerminkan kehendak rakyat. Selanjutnya tentang mendefinisikan partisipasi politik berbagai perspektif. Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik yang bertujuan memengaruhi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Bentuk partisipasi ini tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih dan pemilu, tetapi juga meliputi keterlibatan dalam kampanye politik,
penyampaian aspirasi melalui forum publik, diskusi mengenai isu-isu politik, keuksedaraan dalam organisasi kemasyarakatan, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Dari berbagai perspektif, partisipasi politik dipandang sebagai unsur penting dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menyuarakan kepentingan dan mengontrol kekuasaan. Tingkat partisipasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesadaran politik, kondisi sosial ekonomi, budaya politik, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin memperluas ruang partisipasi, seperti melalui media sosial dan platform digital, sehingga partisipasi politik ini semakin beragam, terbuka, dan dinamis. Rambu-rambu partisipasi politik. Rambu-rambu partisipasi politik merupakan pedoman bagi warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban politiknya agar tetap sesuai dengan nilai demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Partisipasi politik harus dilakukan secara sadar, bertanggung jawab, dan tidak melanggar hukum, seperti menghindari politik uang, ujaran kebencian, provokasi, serta tindakan anarkis yang dapat merusak ketertiban dan persatuan masyarakat. Selain itu, partisipasi politik perlu dilandasi sikap kritis, etis, dan menghargai perbedaan pendapat. Setiap warga negara diharapkan menyampaikan aspirasi secara damai, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok semata. Dengan mengikuti rambu-rambu tersebut, partisipasi politik dapat berjalan secara sehat dan berkontribusi positif bagi penguatan demokrasi. Berikut contoh isu sosial yang berkaitan dengan pembahasan saya. Isu politik uang dalam pemilu. Respon, berita yang dimuat menegaskan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Khususnya pada masa kampanye pemilihan kepala daerah, politik uang tidak hanya mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, tetapi juga mereduksi makna partisipasi politik masyarakat. Pemilih kerap ditempatkan sebagai objek transaksi politik, bukan sebagai subjek yang menentukan pilihan, berdasarkan kesadaran dan pertimbangan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik serta lemahnya pengawasan masih membuka ruang bagi praktik politik uang untuk terus berulang. Ketergantungan pada imbalan materi dalam menentukan pemilihan politik berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pencegahan politik yang memerlukan peran aktif elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk membangun budaya politik yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab, dan terwujudnya demokrasi yang terintegrasi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah hierarki partisipasi politik tangga keterlibatan atau tangga keterlibatan menggambarkan tingkatan peran warga negara dalam kehidupan politik, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling aktif. Pada tingkat dasar, partisipasi ditunjukkan mulai kesadaran politik seperti mengikuti berita dan memahami isu-isu publik. Kemudian meningkat pada keterlibatan pasif seperti memberikan suara dalam pemilu atau mengikuti sosialisasi politik. Pada tingkat yang lebih tinggi, warga mulai terlibat secara aktif dengan menyampaikan aspirasi bergabung dalam organisasi politik atau kemasyarakatan, ikut dalam kampanye, diskusi publik, hingga aksi kolektif. Puncak hierarki partisipasi ditandai dengan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan seperti menjadi pengurus partai, anggota lembaga perwakilan, atau terlibat dalam perumusan kebijakan publik yang menunjukkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab politik yang tinggi. Dan mengapa apatis alasan di balik ketidakpedulian politik? Itu sikap apatis terhadap politik muncul karena banyak masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka tidak membawa perubahan nyata.
janji politik yang tidak ditepati, kasus korupsi yang terus berulang, serta kurangnya kepercayaan terhadap elit politik, membuat sebagian warga yang memilih untuk bersikap cuek dan menjaga jarak dari urusan politik. Selain itu, rendahnya pendidikan dan literasi politik juga menjadi faktor penting yang mendorong ketidakpedulian, informasi politik yang rumit, minimnya ruang partisipasi yang ramah, serta pengaruh lingkungan sosial dapat membuat masyarakat, khususnya generasi muda, merasa politik bukan sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga partisipasi pun menjadi rendah. Isu literasi politik jadi tantangan demokrasi generasi muda. Respon saya terhadap isu tersebut yaitu rendahnya literasi politik di kalangan generasi muda merupakan persoalan serius karena berdampak langsung pada posisi mereka dalam hierarki partisipasi politik. Ketika pemahaman politik masih lemah, generasi muda cenderung berhenti pada tingkat partisipasi paling besar, bahkan menjadi bersikap apatis. Hal ini berbahaya bagi demokrasi karena generasi muda seharusnya menjadi kelompok yang kritis, aktif, dan berani terlibat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik. Kurangnya literasi politik juga membuat mereka rentan terhadap hoaks, propaganda, dan manipulasi, sehingga partisipasi yang terjadi tidak berkualitas. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan literasi politik menjadi langkah mendesak agar generasi muda mampu naik ke tingkat partisipasi yang lebih aktif, sadar, dan bertanggung jawab demi berlangsungnya demokrasi yang sehat. Nah, selanjutnya tipologi partisipasi politik. Tipologi partisipasi politik adalah pengelompokan bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Tipologi ini membantu memahami bahwa partisipasi politik tidak selalu sama, baik dari segi cara, tingkat keterlibatan, maupun dampaknya terhadap proses demokrasi. Ada beberapa tipologi partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi konvensional. Partisipasi ini dilakukan melalui cara-cara yang sah dan sesuai aturan. Contohnya, memberi suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, bergabung dalam partai politik, atau terlibat dalam musyawarah dan forum resmi. Bentuk ini paling umum dan menjadi dasar berjalannya sistem demokrasi. Yang berikutnya, partisipasi non-konvensional. Bentuk partisipasi ini berbeda di luar mekanisme formal, namun tetap bertujuan menyampaikan aspirasi politik. Contohnya, demonstrasi, aksi protes damai, petisi, dan gerakan sosial. Partisipasi ini biasanya muncul ketika saluran resmi dianggap kurang efektif. Yang berikutnya, partisipasi aktif. Partisipasi aktif ditandai dengan keterlibatan yang intens dan berkelanjutan. Individu tidak hanya memilih, tetapi juga aktif mengorganisasi kegiatan politik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya, partisipasi pasif. Pada partisipasi pasif, masyarakat hanya mengikuti kebijakan dan keputusan pemerintah tanpa terlibat secara langsung. Misalnya, sekedar mematuhi aturan atau mengikuti hasil pemilu tanpa berkontribusi lebih lanjut. Yang
Yang terakhir yaitu partisipasi individual dan kolektif. Partisipasi individual dilakukan secara pribadi, seperti memilih atau menyampaikan pendapat secara perorangan. Sementara itu, partisipasi kolektif dilakukan bersama kelompok atau organisasi untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Dengan memahami tipologi partisipasi politik, dapat kita lihat bahwa setiap warga negara memiliki berbagai cara untuk terlibat dalam kehidupan politik. Semakin beragam dan berkualitas partisipasi masyarakat, semakin pula demokrasi yang terbangun. Berikut isu sosial yang berkaitan dengan materi yang saya bahas, yaitu DPRD dan komunitas lokal mendorong literasi politik pemuda. Berita yang disampaikan oleh RRI mengenai upaya DPRD dan komunitas lokal dalam mendorong literasi politik generasi muda menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam demokrasi. Generasi muda tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai warga negara yang perlu dibekali pemahaman agar mampu berperan aktif dalam proses politik. Melalui sosialisasi dan kegiatan edukatif, anak muda didorong untuk mengenali hak, kewajiban, serta mekanisme politik secara lebih menyeluruh. Dengan dukungan lembaga, legislatif dan lingkungan sosial, generasi muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan sikap politik yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Akses informasi yang semakin luas dan kedekatan mereka dengan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas partisipasi, baik secara individual maupun kolektif. Jika literasi politik terus diperkuat, generasi muda berpotensi menjadi penggerak utama dalam membangun budaya politik yang lebih terbuka, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Baik, itulah hasil dari pembahasan kami tadi.